Momen haru, Ambu Ane menangis saat melihat story Deddy Mulyadi bersama Nyehyang. Pemirsa, sebuah momen haru menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ambu Ane dikabarkan tak mampu menahan air mata saat melihat unggahan story yang menampilkan Deddy Mulyadi bersama sosok yang akrab disapa Nyehyang. Dalam tayangan story tersebut, terlihat suasana penuh kehangatan dan kebersamaan. Unggahan itu pun dengan cepat menarik perhatian warganet yang kemudian memberikan beragam komentar dan spekulasi. Sementara itu, Ambu Ane yang melihat unggahan tersebut tampak larut dalam emosi. Dengan mata berkaca-kaca, ia berusaha menahan kesedihan yang dirasakannya. Namun air mata akhirnya tak terbendung. Momen tersebut sontak mengundang simpati banyak pihak. Sejumlah netizen mengaku ikut merasakan haru setelah mengetahui reaksi Ambu Ane terhadap unggahan yang beredar. Semoga semuanya diberikan ketabahan dan kebahagiaan. Terlihat sekali ada perasaan yang begitu dalam. Kita doakan yang terbaik untuk semua pihak. Hingga kini, unggahan tersebut masih menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Banyak pihak berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan bahagia. Hari ini suasana begitu haru di media sosial setelah Ambu Ane terlihat menitikkan air mata ketika melihat story terbaru dari Deddy Mulyadi. Dalam story itu, Deddy tampak bersama Nyehyang, menampilkan kebersamaan yang hangat, namun bagi Ambu Ane, momen itu seakan membangkitkan gelombang emosi yang sulit ia tahan. Menurut sumber terdekat, Ambu Ane sempat menatap layar handphonenya dalam keheningan sebelum air mata akhirnya mengalir. "Saya tidak menyangka melihat itu," ucapnya singkat sambil menahan emosi. Momen ini pun ramai dibicarakan warganet. Beberapa netizen menulis komentar yang menyentuh, hidup penuh cerita yang kadang tak terlihat oleh orang lain, dan tetap kuat, Ambu Ane. Tidak hanya itu, peristiwa ini menjadi pengingat bagi banyak orang tentang betapa kuatnya pengaruh media sosial terhadap perasaan kita, bahkan dari jarak jauh sekalipun. Hingga saat ini, Ambu Ane memilih untuk berdiam sejenak dan menenangkan diri. Sementara Deddy Mulyadi dan Nyehyang belum memberikan komentar resmi terkait reaksi yang muncul dari story tersebut. Kami akan terus memantau perkembangan kisah ini, dan kembali menghadirkan update terbaru untuk Anda. Di balik setiap unggahan, ada cerita dan emosi yang kadang tak terlihat. Bagi Ambu Ane, story sederhana ini menjadi momen yang penuh makna dan mengharu biru. Dari sini, kita belajar bahwa kadang media sosial bisa menyentuh hati lebih dari yang kita kira. Tak banyak kata yang terucap malam itu. Di tengah suasana yang sunyi, Ambu Ane hanya menatap layar ponselnya. Story yang terus berputar seakan membawa kembali berbagai kenangan yang pernah tersimpan rapat dalam ingatan. Detik demi detik berlalu, tatapannya tak beralih. Air mata yang sejak tadi ditahan perlahan jatuh membasahi pipinya. Bukan karena kemarahan, bukan pula karena penyesalan, melainkan karena perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di sisi lain, story yang diunggah Deddy Mulyadi bersama Nyehyang terus menjadi perhatian publik. Ribuan warganet memenuhi kolom komentar dengan berbagai pendapat dan doa. Ada yang merasa haru, ada yang ikut sedih, dan ada pula yang berharap semua pihak dapat menemukan kebahagiaan masing-masing. Hidup memang penuh kejutan, kadang sebuah foto, sebuah video singkat, atau bahkan sebuah story berdurasi beberapa detik, mampu menghadirkan kembali perasaan yang selama ini terkubur dalam diam. Malam semakin larut, namun perbincangan di media sosial justru semakin ramai. Satu pertanyaan terus muncul di benak banyak orang. Apa sebenarnya yang dirasakan Ambu Ane saat melihat momen tersebut? Hingga kini, hanya dirinya yang mengetahui jawabannya. Yang pasti, malam itu menjadi salah satu momen yang meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang yang menyaksikannya. CLOSING. Karena pada akhirnya, setiap orang memiliki cerita. Setiap hati memiliki luka dan kenangan. Dan terkadang, air mata menjadi bahasa yang tidak mampu diungkapkan oleh kata-kata. Namun gaung peristiwa semalam masih terasa. Potongan-potongan story yang beredar terus dibagikan dari satu akun ke akun lainnya. Berbagai spekulasi bermunculan, sementara publik mencoba menafsirkan makna di balik momen yang mereka lihat. Di sebuah sudut ruangan, Ambu Ane memilih menjalani aktivitas seperti biasa. Wajahnya tampak tenang, namun sorot matanya menyimpan banyak hal yang tidak terucapkan. Kadang, seseorang bisa terlihat kuat di hadapan banyak orang. Tetapi hanya dirinya sendiri yang tahu betapa berat perasaan yang sedang dipikul. Sementara itu, warganet terus memperdebatkan berbagai kemungkinan.
Sebagian mengajak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Sebagian lainnya memilih mendoakan agar semua pihak diberikan ketenangan dan kebahagiaan. Karena setiap kisah memiliki sisi yang tidak selalu terlihat oleh publik. Ada cerita yang hanya diketahui oleh mereka yang menjalaninya. Ada pula perasaan yang memilih tetap diam meski hati sedang berbicara begitu keras. Momen itu akhirnya menjadi pengingat bagi banyak orang, bahwa kehidupan tidak selalu tentang apa yang tampak di layar. Di balik sebuah unggahan sederhana, bisa saja tersimpan kenangan, harapan, dan emosi yang begitu dalam. Dan ketika malam kembali datang, media sosial mungkin akan terus bergerak dengan cerita-cerita baru. Namun bagi sebagian orang, ada momen tertentu yang akan selalu tinggal dalam ingatan. Bukan karena ramainya perbincangan, bukan karena banyaknya komentar, melainkan karena perasaan yang hadir saat melihatnya. Sebuah perasaan yang mungkin tidak pernah benar-benar hilang. Seiring hari berlalu, Ambu N terlihat kembali pada rutinitasnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah keheningan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah ruang di hatinya yang hanya ia sendiri yang tahu. Setiap kali ponsel bergetar, ada rasa was-was yang mengiringi, apakah itu notifikasi biasa, atau sebuah story baru yang mengingatkannya lagi pada Deddy Mulyadi dan Nyehyang. Di luar layar, dunia terus berjalan. Orang-orang tersenyum, bekerja, dan bercanda seperti biasa. Tapi bagi Ambu N, setiap detik membawa kembali momen semalam, detik-detik ketika air mata mengalir tak terkendali. Begitulah hidup, kadang sederhana di permukaan, tetapi kompleks di kedalaman. Sebuah story berdurasi beberapa detik bisa menimbulkan ribuan emosi. Sebuah senyuman di layar bisa membuat hati berbunga, atau justru pecah dalam kesedihan yang diam. Netizen mungkin akan terus membicarakan momen itu. Beberapa menilai, beberapa bersimpati, beberapa lagi hanya sekadar lewat. Namun yang paling merasakannya hanyalah Ambu N. Dan di saat malam tiba lagi, dengan cahaya lembut lampu kamar, ia hanya duduk diam. Menatap langit-langit, menarik napas panjang, dan membiarkan semua perasaan itu mengalir, tanpa harus dijelaskan pada siapapun. Karena kadang, air mata adalah bahasa yang paling jujur. Kadang, kesedihan dan haru tidak perlu dibagi. Mereka hanya menjadi bagian dari cerita yang membuat kita tetap manusia, rapuh, tapi juga penuh rasa. Malam kembali menyelimuti kota. Suara notifikasi yang biasanya terdengar biasa, kini terasa berbeda. Bukan karena siapa yang mengirimnya, melainkan karena kenangan yang ikut hadir bersamanya. Di luar jendela, lampu-lampu kota masih menyala. Orang-orang sibuk dengan kisah mereka masing-masing. Namun di dalam hati seseorang, terkadang waktu berjalan lebih lambat. Ada kenangan yang datang tanpa diundang. Ada cerita yang belum sempat selesai. Dan ada perasaan yang memilih tinggal, meski keadaan telah berubah. Tak semua air mata berarti kelemahan. Kadang air mata adalah bentuk kejujuran yang paling sederhana. Kejujuran bahwa seseorang pernah peduli, pernah berharap, pernah menyimpan cerita yang begitu berarti. Mungkin publik hanya melihat beberapa detik dalam sebuah unggahan. Tetapi setiap manusia memiliki perjalanan yang jauh lebih panjang daripada apa yang tampak di layar. Dan seringkali, bagian terpenting dari perjalanan itu tidak pernah diketahui oleh orang lain. Waktu akan terus berjalan. Percakapan di media sosial akan berganti. Perhatian publik akan berpindah ke cerita berikutnya. Namun ada momen-momen tertentu yang tetap tinggal di dalam ingatan. Bukan karena menjadi viral, melainkan karena meninggalkan jejak yang sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Media sosial yang sempat ramai perlahan menjadi sunyi. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi spekulasi. Yang tersisa hanyalah pelajaran bahwa setiap orang menyimpan kisah yang tidak selalu terlihat oleh dunia. Alia menatap layar ponselnya untuk terakhir kali malam itu. Ia tersenyum kecil, bukan karena semua pertanyaan telah terjawab, melainkan karena ia mulai menerima bahwa tidak semua cerita harus memiliki akhir yang sempurna. Ada cerita yang selesai dengan pertemuan, ada cerita yang selesai dengan perpisahan, dan ada pula cerita yang tetap hidup sebagai kenangan. Perlahan ia meletakkan ponselnya di atas meja, menatap langit malam dari balik jendela, lalu melangkah maju, karena hidup tidak berhenti pada satu momen, tidak berhenti pada satu unggahan, dan tidak berhenti pada satu kenangan. Hidup selalu bergerak ke depan, dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Hari berikutnya, Alia berjalan di taman yang sepi.
Daun-daun berguguran perlahan, seolah mengikuti irama langkahnya. Setiap langkah membawa kenangan kembali, momen yang tidak bisa ia ubah, cerita yang tidak bisa ia ulang. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan, ada penerimaan. Ia menyadari bahwa tidak semua emosi harus dimengerti oleh orang lain. Tidak semua kisah harus dijelaskan. Beberapa perasaan hanya perlu dihargai oleh diri sendiri. Matahari mulai terbenam, menyiram taman dengan cahaya kemasan. Alia tersenyum tipis. Ia menatap langit, dan untuk pertama kali, merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Hidup adalah kumpulan momen, beberapa membuat kita tertawa, beberapa membuat kita menangis. Tetapi semua momen itu membentuk siapa kita. Membentuk hati yang bisa merasakan, hati yang bisa peduli, hati yang bisa sembuh. Dan pada akhirnya, Alia tahu bahwa setiap air mata, setiap haru, setiap kenangan, adalah bagian dari perjalanan yang indah meski tak selalu mudah. Ia melangkah pulang, dengan ringan langkah, dengan damai di hati. Karena hari ini, ia memilih untuk membiarkan kenangan tetap hidup, tanpa rasa sakit, tanpa penyesalan. Hanya dengan penerimaan dan rasa syukur. Hidup adalah kumpulan momen, beberapa membuat kita tertawa, beberapa membuat kita menangis. Tetapi semua momen itu membentuk siapa kita. Membentuk hati yang bisa merasakan, hati yang bisa peduli, hati yang bisa sembuh. Dan pada akhirnya, Alia tahu bahwa setiap air mata, setiap haru, setiap kenangan, adalah bagian dari perjalanan yang indah meski tak selalu mudah. Ia melangkah pulang, dengan ringan langkah, dengan damai di hati. Karena hari ini, ia memilih untuk membiarkan kenangan tetap hidup, tanpa rasa sakit, tanpa penyesalan. Hanya dengan penerimaan dan rasa syukur. Minggu-minggu berlalu, Alia tidak lagi menghitung berapa kali ia membuka galeri lama di ponselnya. Tidak lagi bertanya-tanya tentang hal-hal yang sudah lewat. Perlahan, ia mulai mengisi harinya dengan hal-hal baru. Pagi yang dulu terasa berat kini mulai terasa biasa. Senyum yang dulu dipaksakan kini datang dengan sendirinya. Suatu sore, saat hujan turun perlahan, Alia duduk di sebuah kedai kecil dekat taman. Di atas meja terdapat secangkir teh hangat dan sebuah buku yang belum selesai dibacanya. Ia membuka halaman demi halaman, lalu tanpa sengaja menemukan sebuah kalimat. Tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Kadang, itu adalah cara hidup membuka jalan untuk sesuatu yang baru. Alia terdiam, kemudian tersenyum. Bukan karena semua luka telah hilang, melainkan karena ia mulai memahami arti dari perjalanan yang telah dilaluinya. Di luar, hujan mulai reda. Langit yang semula kelabu perlahan berubah menjadi jingga. Orang-orang keluar dari tempat berteduh. Anak-anak kembali bermain, burung-burung kembali terbang, dan kehidupan terus berjalan sebagaimana mestinya. Alia menatap keluar jendela. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak melihat masa lalu. Ia melihat masa depan. Mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin masih ada kenangan yang sesekali datang tanpa permisi. Tetapi kini ia tidak lagi melawannya. Ia membiarkannya datang, menyapa sebentar, lalu pergi. Karena ia tahu satu hal, tidak semua cerita yang berakhir harus disesali. Sebagian cerita memang hadir hanya untuk mengajarkan kita cara bertumbuh. Dan ketika senja benar-benar turun sore itu, Alia melangkah keluar dari kedai dengan hati yang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Seakan sebuah bab telah selesai. Dan bab yang baru saja dimulai. Bersambung.